Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan unit pelaksana teknis Badan POM di daerah yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. Terdapat 10 instalasi farmasi pemerintah, yaitu 9 instalasi farmasi kabupaten atau kota, dan 1 instalasi farmasi provinsi, yang merupakan lingkup wilayah pengawasan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu. Oleh karena itu, dalam mewujudkan penerbitan surat keterangan penerapan standar cara distribusi obat yang baik untuk seluruh instalasi farmasi pemerintah, diperlukan suatu kebijakan dengan mengedepankan koordinasi lintas sektor sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing melalui kegiatan pendampingan atau asistensi penerapan cara distribusi obat yang baik di instalasi farmasi pemerintah. Megalit CDOB IFP atau Megalit cara distribusi obat yang baik di instalasi farmasi pemerintah merupakan aksi perubahan yang berfokus pada isu strategis yang memberikan pengaruh besar terhadap pengelolaan obat di sektor pemerintah. Instalasi farmasi pemerintah menjadi jaringan distribusi obat terluas di Indonesia karena mendistribusikan obat ke puskesmas-puskesmas di seluruh pelosok Indonesia. Hal lain menunjukkan pentingnya peran instalasi farmasi pemerintah dalam pengelolaan obat di mana mutu dapat terjamin dengan penerapan sistem cara distribusi obat yang baik pada instalasi farmasi pemerintah tersebut. Oleh karena itu, diharapkan instalasi farmasi pemerintah mampu menerapkan cara distribusi obat yang baik untuk turut menjamin obat yang bermutu, berkhasiat, dan aman sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Melalui pendampingan dan kolaborasi bisnis dan government, mengawal pemenuhan standar cara distribusi obat yang baik di instalasi farmasi pemerintah yang disingkat dengan Megalit CDOB IFP. Tujuan utama dari Megalit CDOB IFP ini yaitu dengan kegiatan pendampingan dan kolaborasi untuk instalasi farmasi pemerintah dapat mempercepat pemenuhan aspek CDOB guna memperoleh surat keterangan cara distribusi obat yang baik untuk sektor pemerintah. Adapun tahapan rencana perubahan jangka pendek meliputi membentuk tim efektif. Sebagai tahapan kegiatan awal, maka perlu dibentuk tim efektif yang akan membantu pelaksanaan dan operasional proyek perubahan. Personil terkait yang terlibat yaitu fungsi sertifikasi dan pemeriksaan. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan konsolidasi dan penetapan target kerja dan waktu. Setelah terbentuk tim efektif, maka selanjutnya dilakukan konsolidasi untuk menyamakan persepsi antar tim efektif serta menetapkan target kerja dan waktu pelaksanaan tahapan. Dengan dibuatnya target kerja dan tata waktu, maka akan memberikan kemudahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi implementasi proyek perubahan sehingga milestone jangka pendek dapat terrealisasi sepenuhnya selama masa diklat pimpinan ini. Selanjutnya adalah koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor. Koordinasi dan advokasi bersama stakeholder untuk menyamakan visi antara stakeholder dan Balai POM di Palu. Tahapan selanjutnya adalah pembentukan tim pendampingan instalasi farmasi pemerintah. Tim pendampingan adalah apoteker penanggung jawab pedagang besar farmasi yang berkompeten dan memiliki pengalaman di bidang distribusi obat, serta memiliki komitmen berkolaborasi dengan Balai POM di Palu. Selanjutnya adalah penggalangan komitmen bersama Dinas Kesehatan, instalasi farmasi pemerintah, gabungan perusahaan farmasi atau pedagang besar farmasi, dan apoteker penanggung jawab. Dalam mendukung kesuksesan program adalah dengan menggalang komitmen dan dukungan stakeholder yang akan terlibat dalam pelaksanaan proyek perubahan. Adapun pelaksanaan penggalangan komitmen ini dilaksanakan secara bertahap, di mana perwakilan stakeholder diminta menandatangani lembar komitmen dukungan atau melalui video testimoni dukungan terhadap inovasi. Tahapan selanjutnya adalah manajemen pendampingan pemenuhan standar cara distribusi obat yang baik. Manajemen pendampingan pemenuhan standar cara distribusi obat yang baik untuk instalasi farmasi pemerintah akan dilaksanakan dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan masing-masing instalasi farmasi pemerintah. Selanjutnya adalah pengembangan kompetensi.
peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang cara distribusi obat yang baik untuk tim efektif, tim pendampingan, dan SDM instalasi farmasi pemerintah dengan cara bimbingan teknis klasikal atau belajar mandiri non-klasikal melalui IDEAS. Selain itu, SDM instalasi farmasi pemerintah juga dapat mempelajari terkait aspek-aspek cara distribusi obat yang baik yang akan dinilai melalui tools penilaian penerapan cara distribusi obat yang baik bagi instalasi farmasi pemerintah. Tahapan rencana perubahan jangka pendek yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan atau corrective action and preventive action instalasi farmasi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong telah dinyatakan selesai pada tanggal 18 September 2024. Dan pada tanggal 18 September 2024 telah diusulkan untuk dapat diterbitkan surat keterangan pemenuhan cara distribusi obat yang baik kepada instalasi farmasi pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong dari Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotik, Psikotropik, Prekursor, dan zat adiktif kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada tanggal 25 September 2024, surat keterangan pemenuhan CDOB telah terbit dan telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selamat ya Ibu Joman, selaku Kepala Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong atas diraihnya surat keterangan pemenuhan distribusi obat yang baik. Dengan adanya penggalangan komitmen dan strategi komunikasi, terdapat perubahan peta strategi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimin Jiwinanti, Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Saya Nova Emelda, Direktur Pengawasan Keamanan Mutu, Ekspor Import, Obat, Narkotik, Psikotropik, Prekursor, dan Zat Adiktif. Saya A. Indra Jaya Sukma, Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Saya Apoteker Tricahyono selaku Bisnis Manager PT Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Palu. Saya Edi Suharto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Dr. Komang Adi Sujindra, SPPD, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Saya Igede Wijada, selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong. Saya Dr. Dreko Stefanus Larope, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Kami dari GP Farmasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Saya William Suparno, penanggung jawab instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Saya Apoteker Ninyoman Sadewati, penanggung jawab instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Motong. Saya Lisna Saswida, Apoteker penanggung jawab PBF PT Raja Wali Nusindo Cabang Palu. Saya Ade Arlini, Apoteker penanggung jawab PBF Antar Mitra Sembada Cabang Palu. Saya Muhammad Taufik Syukur, penanggung jawab farmasi PT Apel Cabang Palu. Saya Nur Rahma, Apoteker penanggung jawab PBF PT Kimia Farma Trading and Distribution Cabang Palu. Saya Diansari Citra Lintong, Apoteker penanggung jawab PT Ensofal Putra Mega Trading Tbk Cabang Palu. Saya Novianti Dati, Apoteker penanggung jawab PT Anugerah Argon Medika. Mendukung penuh dan mengapresiasi. 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 Saya mendukung penuh dan mengapresiasi Bapak Marjianto, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu, dalam menginisiasi inovasi percepatan pemenuhan standar cara distribusi obat yang baik di instalasi farmasi pemerintah melalui pendampingan dan kolaborasi dengan bisnis dan government di Provinsi Sulawesi Tengah. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan jaminan mutu, khasiat dan keamanan obat di seluruh sarana distribusi obat instalasi farmasi pemerintah.
yang melibatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Kesehatan serta dunia usaha GP Farmasi Indonesia atau Pedagang Besar PBF sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mewujudkan pemenuhan standar cara distribusi obat yang baik di instalasi farmasi pemerintah. Di mana perlu adanya persamaan penjaminan mutu, khasiat dan keamanan serta integritas obat di sepanjang jalur distribusi, baik di sarana distribusi swasta maupun pemerintah, karena kedua sarana distribusi obat tersebut bermuara ke konsumen yang sama, yaitu masyarakat. Berdasarkan WHO NRA benchmarking, salah satu rekomendasi WHO adalah perlu adanya penyamaan penjaminan mutu, khasiat dan keamanan serta integritas di sarana distribusi, baik itu sarana distribusi farmasi pemerintah maupun swasta di sepanjang jalur distribusi, serta mendukung Badan POM dalam tahapan pengajuan penilaian untuk menjadi WHO Listed Authority atau WLA khusus untuk produk vaksin. Semoga inovasi ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat dan juga bagi pelaku usaha dan terus berkelanjutan. Semoga inovasi ini dapat direplikasikan di provinsi lain sehingga semakin banyak instalasi farmasi pemerintah yang telah menerapkan prinsip-prinsip cara distribusi obat yang baik, dibuktikan dengan diterbitkannya surat keterangan penerapan cara distribusi obat yang baik. Tujuan jangka panjang dari program atau inovasi ini diharapkan perluasan kegiatan pendampingan cara distribusi obat yang baik di instalasi farmasi pemerintah lain yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Serta kami akan terus melakukan monitoring dan evaluasi dalam implementasinya penerapan standar CDOB di instalasi farmasi pemerintah yang sebelumnya.